Kakak, nak tanya Kesatuan Ekspres ada mana ya? Banyak ini, Pak. Kesatuan Ekspres. Kesatuan platform 1. Gimana ya? Platform 1, Aceh ya. Hal yang biasa bagaimana melihat seseorang berpindah dari Malaysia menuju Thailand dengan melalui jalur udara. Tapi bagi kalangan traveler dengan budget rendah, jalur udara memang memakan lebih banyak biaya. Apalagi ditambah keharusan untuk membeli bagasi dengan alasan banyaknya bekal yang kami bawa. Di video ini kami akan memberikan sedikit cara bagaimana berpindah untuk menuju Thailand dari Malaysia hanya dengan uang 200 ribuan saja. Lagi-lagi kami memilih jalur darat menggunakan kendaraan bus antar negara untuk menuju Thailand dari negara Malaysia. Kita udah sampai di Hentian Duta dan akan naik di Kesatuan Ekspres. Jadi Kesatuan Ekspres ini dia berangkat dari Terminal Bersepadu Selatan. Saya pikir semua orang telah mengetahui bahwa salah satu perbatasan negara Malaysia dan Thailand tidak dipisahkan oleh lautan. Dan perbatasan itu terletak di Semenanjung Malaya. Dan yang saya tahu setidaknya ada 7 pintu masuk untuk kita dapat memasuki negara Thailand dari Malaysia melalui jalur darat. Dari mulai sudut timur dengan pintu masuk bernama Sungai Kolok Border Checkpoint yang memisahkan negeri Kelantan di negara Malaysia dan Provinsi Narathiwat di negara Thailand. Hingga sampai di sudut barat dengan nama Wan Prachan Boundary yang memisahkan negeri Perlis di negara Malaysia dan Provinsi Satun di negara Thailand. Dari 7 pintu masuk dari perbatasan yang memisahkan negara Thailand dan Malaysia di Semenanjung Malaya, hanya ada 2 perbatasan yang memiliki trafik yang sangat padat, yang selalu dilewati ribuan orang setiap harinya untuk menyeberang dari Thailand menuju Malaysia ataupun sebaliknya melewati jalur darat. Yang pertama adalah Padang Besar Border Checkpoint, perbatasan yang dipilih sebagian orang untuk menggunakan transportasi darat dengan kereta api. Perbatasan yang memisahkan negeri Perlis di negara Malaysia dan Provinsi Songla di negara Thailand. Dan yang kedua adalah Sadao Border Checkpoint, atau biasa juga disebut dengan perbatasan Bukit Kayu Hitam. Perbatasan dengan trafik yang paling padat di antara perbatasan lainnya. Jalur perbatasan yang dipilih oleh mayoritas orang jika menaiki bus antar negara, yang memisahkan negeri Kedah di negara Malaysia dan Provinsi Songla di negara Thailand. Dan perbatasan itulah yang akan kami lewati. Di video mini ASEAN Trip episode ke-7, kami akan memberikan sebuah tips bagaimana kami melakukan perjalanan lintas negara dari Malaysia menuju Thailand melalui jalur darat. Menempuh jarak lebih dari 500 km dari Kuala Lumpur, Malaysia untuk menuju Hatchai, salah satu kota besar di Provinsi Songla yang berada di negara Thailand bagian selatan. Melihat secara langsung bagaimana suasana perbatasan antara Malaysia dan Thailand. Tanglun ini ikut negeri Kedah, paling beberapa menit lagi udah sampai di border perbatasan Thailand. Juga memberikan sedikit tips bagaimana untuk melewati imigrasi di perbatasan Malaysia dan Thailand melewati jalur darat yang katanya ini adalah salah satu imigrasi yang cukup ketat di kawasan Asia Tenggara. Baru saja lewat dari imigrasi Malaysia untuk cap paspor keluar. Lama banget antriannya. Hingga akhirnya kami sampai di negeri Gajah Putih, Thailand, untuk melanjutkan agenda dalam mini ASEAN Trip kali ini. Terima kasih dan selamat menonton video sederhana dari kami. Kita baru saja naik Grab. Ini udah mau telat. Pukul 10:25 kami baru sampai di Terminal Bus Hentian Duta. Waktu yang sangat mepet jika kita melihat keberangkatan bus kami di pukul 10:30. Hanya selisih 5 menit saja. Oke, sedikit saya terangkan terkait Terminal Bus Hentian Duta. Terminal Bus ini adalah salah satu terminal yang berada di Kuala Lumpur. Sedikit berbeda dengan Terminal Bersepadu Selatan yang kami kunjungi di video sebelumnya. Jika Terminal Bersepadu Selatan adalah terminal dengan predikat terminal terbesar di negara Malaysia, namun jarak dari pusat Kuala Lumpur tergolong cukup jauh, kurang lebih sekitar 15 kilometeran. Tapi di Terminal Bus Hentian Duta ini memang mempunyai ukuran yang lebih kecil, tapi jarak dengan pusat Kuala Lumpur memang sangat dekat, hanya sekitar 7 kilometeran saja, atau mungkin ini masih memasuki kawasan pusat kota Kuala Lumpur. Jadi kami berencana naik bus dari Kuala Lumpur menuju Hatchai dengan menaiki armada bus bernama Kesatuan Ekspres. Pak, maaf nak tanya, Kesatuan Ekspres ada mana ya? Coba tanya ni, kaunter 13-14 ni. Oke, terima kasih. Kakak, nak tanya, Kesatuan Ekspres ada mana ya? Masa? Iya, terima kasih. Di Hentian Duta ini saya cukup kesulitan untuk menemukan di mana letak counter bus Kesatuan Ekspres.
Saat itu kami sudah membeli tiket bus dengan harga Rp71.40 per kepala via easybook.com, seperti pembelian tiket ketika kami menyeberang dari Singapura menuju Malaysia di beberapa hari sebelumnya. Untuk tutorial bagaimana cara pembelian tiket via Easybook bisa dicek di video mini Asian Trip episode ketiga ya. Linknya sudah kami taruh di deskripsi. Banyak ni, Pak. Kesatuan Express. Kesatuan platform 1. Pergi mana ni? Platform 1. Aceh ya. Platform 1. Oh no sih. Iya. Platform 1, oke. Dan ternyata bus Kesatuan Ekspres tidak menyediakan counter di hentian duta. Kami hanya tinggal menunggu kedatangan bus itu di pintu keberangkatan platform 1. Oh iya. Kayak aneh. Oh duduk. Duduk, belok kanan, bayar. Jadi habis dari Petaling Street tadi kita udah pesen Grab tapi 3 kali cancel karena memang macet banget. Akhirnya kita udah sampai di hentian duta dan akan naik di Kesatuan Express. Jadi Kesatuan Express ini dia berangkat dari Terminal Bersepati Selatan yang kita turun pas dari Melaka tadi. Tapi kita ambil jadwal yang keberangkatannya dari sini karena emang agak dekat sama pusat kota Kuala Lumpur. Kita disuruh nunggu sekitar 5 menit bisnya, habis ini udah nyampe. Semoga tepat waktu karena kita udah buru-buru di sini. Ini Kesatuan Express kah? Tak ya? Bukan. Nah, akhirnya bisnya sampai. Akhirnya bus Kesatuan Ekspres sampai. Jika dihitung dari jam keberangkatan pukul 10:30 malam, bus ini baru sampai pukul 10:38. Telat 8 menit dari keberangkatan. Dan akhirnya kami langsung dipersilahkan untuk menaruh bagasi dan memasuki bus. Taruh sebelah sana. Oh ya? Taruh sebelah sana. Acai taruh sana. Oke, terima kasih. Bus ini mempunyai fasilitas yang hampir sama dengan bus yang kami tumpangi ketika menyeberang dari Singapura menuju Malaysia. Fasilitas ini membuat kami sangat nyaman menggunakan bus ini. Bus dengan kapasitas 31 penumpang, formasi tempat duduk 21, ada TV, ada charger, sandaran kaki, terus space buat kaki ini cukup luas. Tapi ada satu fasilitas tambahan yang berbeda dari bus kemarin, yaitu tersedia wifi di bus ini. Ini sangat membantu kami untuk menghemat kuota yang terbatas. Untuk password wifi, kalian bisa langsung menanyakan kepada supir bus atau mungkin petugas yang bertugas di bus ini. Kita berangkat pukul 10:55 waktu Malaysia. Pukul 10:55 malam akhirnya bus berangkat. Tepat 25 menit dari keberangkatan yang seharusnya. Tapi tidak ada masalah lah, masih lumayan normal. Dan setelah memasuki tol ini, kami sudah benar-benar tertidur pulas. Emang capek banget waktu itu. Sampai akhirnya kami terbangun ketika bus berhenti di salah satu terminal pada pukul 1:19 dini hari. Ternyata dari terminal bus hentian duta, bus ini masih harus menjemput penumpang kembali di Terminal Meru Raya, atau biasa juga disebut sebagai Terminal Aman Jaya, salah satu terminal bus yang berada di Ipoh, negeri Perak, Malaysia. Tidak terlalu lama kami berada di terminal ini, selang 15 menit kemudian akhirnya bus kami melanjutkan perjalanan kembali dari Terminal Meru Raya tepat pukul 1:35 dini hari. Dan kami pun tertidur kembali. Baru 1 jam setengah saya tertidur, lagi-lagi saya terbangun kembali ketika bus berhenti. Dan saat itu bus sempat berhenti di Shell Gas Station yang berada di Bukit Mertajam, negeri Penang, Malaysia. Sejujurnya saya cukup susah untuk tidur dengan tenang jika masih belum menyeberang di setiap imigrasi antar kedua negara ini. Jadi ketika bus berhenti sebentar saja, saya pikir kita sudah diharuskan untuk turun dan menghadap ke imigrasi. Dan setelah selesai mengisi bahan bakar, bus kembali melakukan perjalanan kembali. Lagi-lagi kami tertidur sampai akhirnya bus berhenti lagi di salah satu rest area dengan nama CTC. Sebuah rest area yang berada di Changlun, Bukit Kayu Hitam, negeri Kedah, Malaysia.
Jadi di CTC ini adalah pemberhentian terakhir sebelum kita keluar dari negara Malaysia. Oke, sebelum memasuki Thailand, saya mencoba untuk memberikan beberapa persyaratan untuk memasuki Thailand setelah pandemi saat ini. Tidak banyak persyaratan yang diminta. Saat itu yang saya tahu hanya ada 2 persyaratan yang diminta. Yang pertama adalah wajib vaksin booster atau vaksin dosis ketiga. Dan kemudian yang kedua mengisi Thai Arrival Card yang bentuknya seperti ini. Mereka lebih sering menyebut dengan White Card ya, bukan Thai Arrival Card. Jadi White Card ini bisa diambil di CTC. Tapi saat itu kami tidak perlu untuk mengambil dan mengisi White Card ini. Pihak bus membantu kami untuk pengisian white card dengan hanya kita tinggal memberikan paspor saja kepada mereka. Saat itu gratis ya, jadi memang seperti pelayanan dari pihak bus itu sendiri. Cara seperti ini berbeda dengan pertama kali saya naik bus dari Malaysia ke Thailand di beberapa tahun lalu. Saat itu ketika sampai di CTC, pihak bus meminta RM2 untuk setiap orang yang ingin menggunakan jasa pengisian white card. Sekarang kita udah sampai di Changlun. Changlun ini ikut negeri Kedah. Paling beberapa menit lagi udah sampai di border perbatasan Thailand. Ini mau ke toilet dulu. Hampir 1 jam kami berada di CTC. Kalian bisa ke toilet, makan, nongkrong, sholat, dan bahkan bisa tetap tidur di bus karena di CTC ini kita juga menunggu kantor imigrasi buka. Ngomong-ngomong, kantor imigrasi jalur darat tidak sama dengan kantor imigrasi di bandara. Jika di bandara kantor imigrasi akan buka 24 jam, tapi di perbatasan ini kantor imigrasi akan tutup jam 12 malam dan buka kembali tepat pukul jam 6 pagi. Jadi di CTC ini tempat transit dari semua bus-bus yang akan masuk Aceh. Terus di CTC Changlun ini kita bisa beli SIM card di sana, terus bisa beli hotel voucher, taksi service, terus bisa tuker duit juga, ada minimarket, ada makanan-makanan banyak. Untuk mengganjal perut, saya mencoba membeli roti canai telur di sini dengan harga RM3.50 saja. Kayak roti telur ya? Telur 1 biji. Ah, 1. Itu lebih banyak di keci ya. Oh, kasih di sini. Oke. Terima kasih ya. Justru ada sini. Ya. Oh yuk, bayar second sen. Ini RM3,50. Dan setelah itu pukul 5:28 pagi, kami dipersilahkan untuk memasuki bus kembali. Kemudian petugas bus akan membagikan paspor dan white card yang sudah diisi oleh mereka. Angkat di Indonesia. Satu grup. Ada 6. Oke. Tengok balik. Iya. Ini bentuk dari white card yang udah diisi. Pukul 5:43 akhirnya bus kembali berjalan untuk menuju ke kantor imigrasi Bukit Kayu Hitam untuk keluar dari negara Malaysia. Cukup lama kami berada di dalam bus untuk menunggu antrian bus kami bisa parkir di imigrasi Bukit Kayu Hitam. Jadi perbatasan ini memang menjadi perbatasan Malaysia dan Thailand dengan trafik terpadat di antara perbatasan lainnya. Oh iya, jangan lupa untuk menyiapkan semua barang bawaan kalian, karena di imigrasi Bukit Kayu Hitam ini semua barang diwajibkan untuk diturunkan dan dibawa ke dalam kantor imigrasi tanpa terkecuali. Pukul 6:09 pagi akhirnya kami sudah sampai di imigrasi Bukit Kayu Hitam, Malaysia. Petugas bus membangunkan semua penumpang untuk turun dari bus. Kemudian petugas bus langsung memberikan arahan kepada kami untuk membawa semua barang bawaan kami di bagasi.
suruh bawa tas semua untuk di scan. Jadi di sini kita nggak boleh nyalain kamera, kita mematiin kamera. Terhitung 1 jam lamanya kami berada di imigrasi Bukit Kayu Hitam. Padahal ini subuh ya, tapi antrian sudah mengular. Tapi antrian di sini memang tergolong selalu mengular di setiap waktu. Di kunjungan sebelumnya pun ketika saya pergi ke Thailand via jalur darat melewati imigrasi ini ketika di sore hari, yang saya ingat setidaknya lebih dari 2 jam untuk kami mengantri di perbatasan ini. Baru saja lewat dari imigrasi Malaysia untuk cap paspor keluar. Wah, lama banget antriannya. Sampai akhirnya bus berjalan kembali menuju imigrasi Sadao Border Checkpoint yang merupakan gerbang utama untuk memasuki negara Thailand. Ya, tadi kau yang zona free orang. Jadi Thailand ke Malaysia ke. Hanya 3 menit saja waktu tempuh dari Bukit Kayu Hitam untuk menuju Sadao Border Checkpoint. Tepatnya pada pukul 6:08 pagi kami sampai di imigrasi ini. Ngomong-ngomong kita sudah masuk di waktu Thailand. Waktu Thailand lebih lambat 1 jam daripada waktu Malaysia. Tepatnya sama persis dengan waktu Indonesia Barat. Di sini kalian tidak perlu membawa semua barang bawaan kalian. Bawa barang-barang penting saja agar tidak ditinggal di dalam bus. Dan yang pasti bawa paspor dan white card tadi sebagai persyaratan untuk memasuki negara Thailand. Antrian di imigrasi Sadao tidak sepanjang antrian di imigrasi Bukit Kayu Hitam tadi. Kami hanya memerlukan waktu 15 menit saja, dan beruntung bagi saya hanya satu pertanyaan yang terlontar dari petugas imigrasi. Mau pergi kemana? Dan saya hanya menjawab Hachai. Kemudian petugas imigrasi mengambil gambar saya, kemudian scan sidik jari, dan selesai. Akhirnya kami sudah resmi masuk di negara Thailand. Dan ketika keluar dari kantor imigrasi, kalian akan disambut oleh banyaknya penjual yang menjajakan SIM card Thailand. Ngomongin soal SIM card, jadi saat itu kami sudah ada SIM card yang kami beli di Singapura pada video mini Asian Trip episode pertama yang katanya SIM card itu bisa digunakan di beberapa negara di Asia Tenggara juga. Tapi sayangnya SIM card itu tidak bisa digunakan ketika kami berada di Thailand saat itu. Untungnya waktu itu saya sudah membeli SIM card cadangan yang sudah saya bawa dari Indonesia. SIM card 3 negara yang saya beli dari salah satu marketplace dengan harga yang sangat murah. Untuk link pembelian saya taruh di deskripsi ya. Udah di Thailand. Setelah itu pukul 6:28 kami sudah dipersilahkan untuk memasuki bus. Dan 1 menit kemudian bus melanjutkan perjalanan meninggalkan imigrasi Sadao Border Checkpoint untuk menuju kota Hachai. Biar ini kunang gini saya. Dulu nih di sini, nah ini ditanya-tanyanya di situ. Suasana beda ya. Baru saja memasuki negara Thailand langsung terlihat bagaimana perbedaan suasana kota, alam, hingga bangunan jika dibandingkan dengan negara Malaysia. Dan saat ini kami masih berada di kota Sadao untuk melanjutkan perjalanan menuju kota Hachai. Jarak dari Sadao untuk menuju Hachai masih memerlukan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan dengan jarak tempuh hanya sekitar 56 km saja. Cukup dekat karena Sadao dan Hachai masih dalam satu provinsi Songkhla. Dan saat itu saya langsung memilih untuk beristirahat sejenak karena sudah tidak ada lagi pemberhentian kembali. Pemberhentian hanya dilakukan ketika pemberhentian terakhir saat kami sudah sampai di kota Hachai nanti. Halo. Tepat pukul 7:49 akhirnya kami sampai di Hachai. Terima kasih ya. Indonesia. Surabaya. Surabaya. Saat itu tempat penduruan kami berada tepat di depan Lee Garden Plaza, salah satu plaza dan hotel yang berada di pusat kota Hachai, negara Thailand.
Terhitung 9 jam 54 menit adalah total perjalanan kami dari Kuala Lumpur, Malaysia hingga akhirnya sampai di Hat Yai, Thailand. Perjalanan yang sangat panjang dengan menempuh jarak kurang lebih 530 kilometeran. Dan kami rasa cukup untuk video mini ASEAN Trip episode ke-7. Dan untuk video mini ASEAN Trip episode ke-8, kami akan membahas seluruh aktivitas kami ketika hampir 24 jam berada di kota Hat Yai, salah satu kota besar di provinsi Songkhla yang terletak di Thailand bagian selatan. Kami akan mengulas semua hal yang menjadi cara termurah ketika kami mengeksplor Hat Yai di hari itu. Memulai dari mempelajari bagaimana sistem transportasi di Hat Yai untuk kami berpindah dari satu tempat menuju tempat lainnya. How many people? 6. It's okay. Cannot no. Mengunjungi beberapa tempat wisata dan pusat keramaian yang ada di kota Hat Yai. Kemudian bagaimana kami mencari akomodasi di kota Hat Yai untuk kami menginap ketika berada di sana. Good morning. I'm already booked this hotel from ticket.com. Maybe this afternoon I will check in here. And can I leaving my bag here for... Juga biaya hidup di Hat Yai dari segi pemilihan makanan hingga minuman sebagai cara kami untuk menghemat biaya. Bikin nasi lama. Terus ini nasi apa? Nasi dagang. Nasi dagang satu. Ini apa ini? Ayam goreng ini. Ya ini saja. Sama buahnya saja. Jadi tetap ditunggu ya video mini ASEAN Trip episode ke-8 yang akan kami unggah di minggu berikutnya. Akhir kata, saya Erik beserta istri saya Liza mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan menonton video dari kami. Terima kasih.